Allah bersumpah dengan jiwa. Apa maksud ini semua? 6 kali Allah bersumpah dengan makhluk, sekali Allah bersumpah dengan jiwa. Ini jiwa manusia ini kecil-kecil, ini yang bisa menentukan baik dan buruknya alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah memberikan iradah, kebebasan, kehendak, pilihan kepada manusia. Maka dia jadi khalifah di atas muka bumi. Tetapi meskipun manusia disebut sebagai makhluk yang banyak berbuat zalim, bodoh, tetapi Allah menyebut keistimewaan makhluk yang satu ini. Kenapa? Yaitu dia akan menjadi makhluk yang istimewa, yang mulia kalau dia mau menyucikan jiwanya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, jalan petunjuk agar dia bertakwa atau dia memilih apa? Kejahatan. Semakin manusia itu bertakwa, semakin mulia. Semakin dia jauh dari agama, semakin dia jauh dari Allah, semakin dia jauh dari ketakwaan, dia semakin jahat dan akan semakin bersifat destruktif. Dia jadi destroyer ya, bagi alam semesta ini. Kalau manusia ini dengan kehidupannya ingin baik, maka kita harus memperbaiki apanya? Jiwanya. Jadi untuk membangun Indonesia Raya yang berkeadilan, yang makmur, yang sejahtera, yang baik lahir dan batinnya, itu harus apa? Kita harus membangun jiwanya. Inilah spirit dari Al-Quranul Karim. Bagaimana kita harus membangun jiwa manusia itu dengan apa? Dengan penyucian jiwa. Di antaranya adalah dengan kita sholat. Ibadah itu salah satu fungsinya adalah penyucian jiwa. Jadi hampir seluruh aspek ibadah dalam kehidupan muslim ini, itu muaranya adalah untuk apa? Untuk menyucikan jiwa manusia. Antara tauhid dengan penyucian jiwa itu satu kesatuan. Kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah, dan kita baru bisa menegakkan kalimat tauhid itu dengan menjalankan fungsi-fungsi kerasulan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Itu ada di dalam doa Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 129. Yaitu apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab suci dan hikmah yaitu sunnah, dan yang ketiga adalah menyucikan jiwa mereka. Jadi tubuh kita ini ada 3 unsur, ada akal, ada tubuh, ada hati. Akal kita berikan asupan dengan apa? Bacaan yang bermanfaat, dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Tubuh kita berikan asupan dengan apa? Makanan, minuman yang sehat. Tapi hati juga harus kita berikan nutrisi. Hati inilah pengendali yang akan menentukan kebaikan kita hidup di dunia akhirat. Kata Nabi SAW, ingatlah di dalam diri kamu itu, tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semua anggota tubuh kita akan baik. Tapi kalau daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan juga terjangkiti penyakit dan akan rusak semuanya. Apa itu? Kata Nabi SAW, itu adalah hati. Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid apa ini namanya? As-Salam ya. Masjid As-Salam MTXL yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, marilah senantiasa kita panjatkan dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini bukan hanya kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, kebaikan, kelapangan, rezeki dari Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan ujian,
Ketika kita mendapatkan musibah, kesempitan hidup, yang mana itu semua adalah ujian dari Allah, maka sesungguhnya kita juga harus mengucapkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena 4 alasan. Yang pertama, karena ujian yang kita terima, yang kita hadapi saat ini ternyata tidak lebih besar daripada ujian yang diterima oleh orang lain. Maka wajarnya kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita perlu dan patut untuk mengucapkan hamdalah? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan karunia rezeki, kesabaran dari Allah ketika kita mendapatkan musibah itu. Kalau kita bersabar, maka kita perlu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang ketiga, kita mengucapkan alhamdulillah itu karena Allah membimbing kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau orang dapat musibah kemudian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan taufik dari Allah. Enggak semua orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dia ingat ataupun dia sadar lalu mengucapkan istirja. Maka kalau kita mendapatkan musibah lalu istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah karunia nikmat dari Allah. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Itu yang ketiga tuh alasannya tuh. Kenapa kita mesti hamdalah ya. Ini urusan kita mengelola hati ya, harus membersihkan hati, menyucikan jiwa kita ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Satu apa? Karena musibah yang kita terima tidak lebih besar dari apa yang seharusnya kita terima. Yang kedua, karena Allah mengkaruniakan kita bisa bersabar. Yang ketiga, karena kita bisa mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, kenapa kita mesti mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kesulitan, musibah? Karena alhamdulillah, ujian itu tidak terkait dengan urusan agama kita. Ya, kalau cuma kehilangan duit, rekening keblokir, ya, nah itu masih kecil itu. Ketimbang kita, musibah kita nggak sholat, pura-pura nggak sholat, ya. Pura-pura kagak denger, nah itu musibah itu bencana, itu dosa. Daripada kita berzina, nah itu na'udzubillah. Apakah zina mata, zina telinga, zina tangan, zina hati, dan lain sebagainya. Ya. Selama kita masih bisa sholat, selama kita masih bisa beristighfar, selama kita masih bisa beramal saleh, selama kita masih bisa menegakkan agama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, musibah itu yang lain kecil. Insya Allah. Mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini adalah penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Kenapa? Kok tumben-tumben nih Ustadz bicara tentang kemajuan bangsa, bicara tentang kebangsaan. Ya, sebenarnya bukan tumben-tumben ya. Ini jadi satu keharusan bagi kita semua untuk menjadi sama-sama bagian dari penyelesaian masalah bangsa kita. Orang Islam kalau tidak memberikan kontribusi untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan, berarti belum dianggap menjadi umat Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, entah riwayatnya ini apakah sahih atau tidak ya, tapi maknanya benar ini. Rasulullah dikabarkan menyatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang Islam yang tidak peduli, tidak perhatian, tidak memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah SAW.
Sekarang coba kita hitung, tahun 2023 ya. Reformasi tahun berapa? 98 ya. Ini yang di sini sudah jadi aktor 98 atau baru lahir itu. Saya nggak tahu ini. Sebagian ya sudah menjadi aktor ya. Sudah kuliah ya, termasuk saya itu angkatan 98. Cuma aksinya tidak di Indonesia, tapi di Kairo, Mesir ya. Demo kedutaan itu pernah gitu. Ya, Pak Harto datang ke Kairo tahun 98 itu di demo oleh mahasiswa itu, angkatan saya. Sebagian masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Sebagian bahkan belum lahir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini udah 25 tahun reformasi ini, bangsa ini. Apa dulu teriakannya, apa tuntutannya? Ya, ya. Hapuskan tirani, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, tegakkan hukum, selesaikan masalah-masalah hak asasi pelanggaran hak asasi manusia, rubah sistem dari sistem politik yang memberikan ruang kepada kediktatoran menjadi lebih demokratis, ada demokratisasi. Coba kita lihat, itu tuntutan reformasi 98 itu sekarang sudah ada, berhasil. Semua tuntutan kita itu terpenuhi. Korupsi hilang, kediktatoran hilang, atau berganti aktor. Kalau dulu aktornya itu individu yang disimbolkan oleh Pak Harto, sekarang beralih kepada partai-partai yang memiliki kewenangan luas untuk mengatur negara ini. Belum lagi berkolaborasi dengan oligarki, belum lagi ini dan sebagainya. Semua ditentukan oleh partai politik yang tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Korupsi bukannya hilang, malah semakin merajalela. Dulu rajanya cuma satu, sekarang banyak raja-raja kecil sampai ke daerah-daerah. Dan semakin ganas kanker korupsi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita harus mencari solusi ya. Terbaik untuk bangsa ini, bukan hanya berkeluh kesah, bukan hanya mengutuk, tapi ayo kita bersama-sama memperbaiki bangsa ini. Dari mana mulainya? Kita harus tahu apa masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Peta masalah bangsa ini tidak berubah. Masalah yang dulu kita hadapi 25 tahun yang lalu ya masih terjadi saat ini. Bahkan mungkin arusnya lebih dahsyat. Karena apa? Karena liberalisasi bukan hanya ekonomi, tapi juga liberalisasi politik, liberalisasi budaya, bahkan juga liberalisasi agama. Ya. Kalau dulu mungkin kasus-kasus kriminal mungkin dibatasi aksesnya atau kita tidak tahu betapa rusaknya, betapa bejatnya ya sebagian perilaku daripada kita. Tapi sekarang sudah ada media sosial, terbuka semua. Citizen journalism. Ya, jurnalisme sipil warga yang bisa setiap saat merekam. Kalau tidak ada yang disebut dengan viralisasi ya, mungkin ketidakadilan itu akan terus berjalan. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tapi karena sekarang ada media sosial, ada viral, ya, seolah-olah ada satu ungkapan, satu masalah akan selesai, baru diselesaikan kalau sudah diviralkan lebih dahulu. Mendapatkan tekanan publik baru selesai. Tapi kalau tidak, itu nunggunya lama. Ya. Masalah korupsi, masalah narkoba, masalah homoseksual, ya, sekarang luar biasa. Ya. Di mana-mana mendapatkan penentangan. Ya, tapi sekarang malah justru kita terjebak. Ya. Orang berlomba-lomba dengan waktu, rebutan tiket, beli tiket konser untuk grup band yang mendukung LGBT di dunia ini. Luar biasa ya. Saya nggak ngerti itu. Apa nggak ngerti, nggak peduli, apa yang penting senang gitu ya.
atau mungkin hanya sekedar prestis, bangga gitu, bisa beli tiket harga jutaan, 11 juta, ada yang 15 juta, macam-macam. Tapi kalau ntar suruh kurban, nah itu enggak tahu itu. Apa bisa berkurban dengan kambing senilai 3,5 juta yang harganya 4 kali lipat lebih murah daripada harga tiket konser itu. Saya tidak tahu. Ya. Apalagi ada paham sexual consent ya. Sekarang ini sudah sangat liberal kehidupan berbangsa kita ini. Mulai dari masalah politik sampai masalah moral. Nah, oleh sebab itu mari kita kembali kepada pokok ajaran agama kita. Agama kita ini menjadi benteng moral. Ya, sampai ada, saya dikirimi itu rekaman pidato seorang pendeta, entah di mana gitu, mengatakan ya cuma Islam yang bisa menentang dan melawan dominasi ataupun penyebaran paham LGBT. Di dalam agama-agama lain itu sudah lembek. Hampir tidak ada perlawanan. Bahkan Vatikan sendiri sudah memberikan lampu hijau. Ya. Sebagaimana nasib kehidupan umat manusia ini kalau gerakan transnasional, jadi LGBT ini punya bendera, layaknya sebuah negara, punya perangkat, dilindungi oleh negara-negara besar di dunia. Dia bukan lagi gerakan seperti gerakan sporadis, tapi seperti nationality. Ya, dia tidak terikat dengan negara bangsanya sendiri, tapi terikat dengan gerakan besar yang ada di dunia ini, dan itu melintasi negara-negara transnasional. Jadi bukan hanya ISIS, bukan hanya gerakan-gerakan radikal teroris yang tidak kenal batas lintas negara, tetapi gerakan-gerakan liberal ini juga sama, memiliki jaringan yang sangat kuat di dunia dan mendapatkan legitimasi dari negara-negara besar. Ya, ini bukan masalah kecil, Bapak Ibu. Maka ini akan berpengaruh kepada kita semuanya. Nah, bagaimana Islam ini hadir untuk memberikan solusi? Ya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, bahwasanya penyucian jiwa inilah yang menjadi inti, salah satu inti daripada tugas para nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagaimana sumpah Allah? Allah itu bersumpah di dalam surat Asy-Syams setelah 7 objek yang dijadikan sumpah, itu makhluk besar semua itu. Makrokosmos, dan satu yang menjadi mikrokosmos. Apa? Wasyamsi, matahari. Allah bersumpah demi matahari. Waduhaha, dan cahaya di waktu duha. Cahaya waktu duha itu cahaya yang sangat sehat ya. Vitamin yang sangat bagus untuk tubuh manusia itu adalah cahaya matahari ketika waktu duha. Ya. Wal qamari idza talaha. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan. Kemudian Allah bersumpah dengan apa lagi? Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dengan malam, dengan siang, yang menunjukkan ya, nikmat Allah kepada manusia bisa beraktivitas di siang hari dan malam untuk kita beristirahat. Kemudian Allah bersumpah dengan apa? Was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan langit, bagaimana Dia tinggikan. Ya. Makhluk yang ada di alam semesta ini, yang ada di atas kita itu disebut langit. Makanya ada langit-langit ya. Ini atap nih langit-langit kita. Nah, ini di alam semesta, di atas bumi kita ini semuanya disebut dengan langit. Ya, semua planet, semua bintang, semua bulan, semua makhluk yang ada di atas di luar bumi ini itu disebut langit. Dengan semua kegunaannya, fungsinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bumi, bahkan Allah bersumpah dengan bumi. Wal ardi wa ma tahaha. Bumi ini dengan semua isinya, dengan semua manfaatnya, itu juga menjadi sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang ketujuh apa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa. Apa maksud ini semua? 6 kali Allah bersumpah dengan makhluk.
makhluk di alam semesta, dan sekali Allah bersumpah dengan jiwa. Ini jiwa manusia ini kecil-kecil, ini yang bisa menentukan baik dan buruknya alam semesta ini. Ya. Kenapa? Karena Allah memberikan iradah, kebebasan, kehendak, pilihan kepada manusia. Maka dia jadi khalifah di atas muka bumi. Kalau makhluk yang lain kan diserahkan oleh Allah tugas untuk menjadi khalifah, amanah, itu nggak bisa mereka. Mereka tolak. Kenapa? Karena tidak punya akal. Akalnya ditetapkan oleh Allah, tetap ya, tidak bisa berkreasi, tidak punya iradah. Mereka itu terpaksa atau dengan senang hati itu menjalankan semua sunnatullah. Tapi manusia ini berbeda dari makhluk yang lain. Dialah yang menerima fa'abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Tetapi meskipun manusia disebut sebagai makhluk yang banyak berbuat zalim, bodoh, ya, tetapi Allah menyebut keistimewaan makhluk yang satu ini. Kenapa? Yaitu dia akan menjadi makhluk yang istimewa, yang mulia kalau dia mau menyucikan jiwanya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, jalan petunjuk agar dia bertakwa, atau dia memilih apa? Fujur, kejahatan. Ya. Semakin manusia itu bertakwa, semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin dia jauh dari agama, semakin dia jauh dari Allah, semakin dia jauh dari ketakwaan, dia semakin jahat dan akan semakin bersifat destruktif. Dia jadi destroyer ya bagi alam semesta ini. Ya, suka perang, ya, suka menimbulkan bencana. Bencana alam itu bukan karena dari Allah saja, tapi juga karena perbuatan manusia. Ya, jadi destruktif. Maka itu Allah mengatakan, kalau manusia ini dengan kehidupannya ingin baik, maka kita harus memperbaiki apanya? Jiwanya. Nah, itu kalau dalam lagu Indonesia Raya itu, ya, itu yang dibangun adalah pertama apa? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan gitu. Jadi untuk membangun Indonesia Raya yang berkeadilan, yang makmur, yang sejahtera, yang baik lahir dan batinnya, ya, itu harus apa? Kita harus membangun jiwanya. Inilah spirit dari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita harus membangun jiwa manusia itu dengan apa? Dengan penyucian jiwa. Di antaranya adalah dengan kita sholat. Ibadah itu salah satu fungsinya adalah penyucian jiwa. Kita sholat. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Fungsi sholat itu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Satu sholat dengan sholat berikutnya waktu itu adalah kafaratun lima bainahuma. Itu fungsinya untuk memperbaiki ataupun mengontrol perilaku kita antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Ya, akan menghapus dosa-dosa kecil kita kalau sholatnya dilakukan dengan benar. Fungsi sholat itu kata Nabi SAW seperti seorang punya rumah di pinggir sungai, airnya bersih gitu ya. Kita membayangkan sungai Nil ya. Atau seperti di Swiss itu sungai Are, itu airnya jernih, bersih tuh. Nah, kita punya rumah, halaman kita di pinggir sungai itu dibersihkan setiap hari 5 kali. Ya, itu nggak akan ada kotoran, nggak akan ada kotoran yang nyangkut di rumah kita itu. Karena dibersihkan setiap hari 5 kali. Nah, fungsi sholat itu apa? Mi'rajul mu'minin. Ada ungkapan dari para ulama yang disebutkan sebagian ulama ada konon itu adalah hadis dari Rasul, tapi saya tidak cenderung mengatakan itu hadis karena tidak ditemukan riwayat sanadnya, tidak ada. Bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ya, sholat itu adalah kenaikan proses ruhani seorang hamba untuk naik level, naik derajatnya komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbiasa berkeluh kesah dengan sesama makhluk, curhat ke suami, curhat sama istri, curhat ke teman, ya, ngobrol sana sini, ya, mengeluhkan sesuatu, menceritakan sesuatu, maka
Salat inilah tempat bagi kita untuk menyampaikan seluruh hajat kita kepada Allah sekaligus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mi'rajnya seorang mukmin. Ya. Jadi salat itu untuk penyucian jiwa kita, membersihkan hati. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Zakat menyucikan harta. Ya, juga menyucikan hati dari sifat kikir, bakhil. Ya. Itu kita bersihkan itu dengan apa? Dengan kita mengeluarkan zakat atau infak sedekah. Membersihkan harta juga zakat itu. Kenapa? Karena dalam harta kita itu terdapat harta yang kotor, yang bukan hak kita, itu milik orang lain. Allah titipkan di dalam harta kita itu. Maka wajib dikeluarkan. Kalau enggak, berarti kita makan harta orang lain. Nah, itu dosa. Ya. Puasa Ramadan, puasa sunnah, itu juga menyucikan jiwa. La'allakum tattaqun, mengontrol hati kita, mengontrol batin kita. Menguatkan visi kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan kita. Itu dengan puasa. Haji sebentar lagi, kurban juga sama. Kurban itu juga fungsinya untuk menyucikan jiwa. Jadi hampir seluruh aspek ibadah dalam kehidupan muslim ini itu muaranya adalah untuk apa? Untuk menyucikan jiwa manusia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Coba kita baca ayatnya itu, terjemahnya dari ujungnya, dari ayat yang terakhir. Apa inti ajaran yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa? Itu adalah qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Mengingat nama Allah, nama Tuhannya. Selalu disebut dalam hidupnya. Menyelesaikan masalah-masalah hidup harus kita kembali mengingat Allah. Apa arahan Allah buat kita untuk menyelesaikan masalah hidup kita? Kita harus hadirkan. Jangan ketika kita menyebut masalah-masalah kehidupan kita, kita cari solusinya sendiri tanpa berkonsultasi kepada Allah, tanpa bertanya kepada Al-Quran, bertanya kepada hadis Rasulullah SAW. Sebab dalam setiap urusan masalah-masalah kehidupan manusia itu ada jawabannya. Ada solusinya dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah fungsi apa? Dzakarasma rabbihi. Ya, kita ingat nama Allah bukan hanya dengan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Bukan hanya itu makna zikir. Tapi zikir itu menghadirkan Allah ketika kita menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa solusinya dari Allah? Ya. Jangan kita mencari jawaban sendiri. Kita harus mencari panduan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah visi Nabi Ibrahim ketika beliau diutus oleh Allah menegakkan tauhid, suruh membangun Ka'bah, suruh membangun Ka'bah itu di tengah gurun padang pasir itu di Mekah sekarang. Apa doanya Nabi Ibrahim setelah menyelesaikan bangunan itu? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah ini. Jadi antara tauhid dengan penyucian jiwa itu satu kesatuan. Kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah, dan kita baru bisa menegakkan kalimat tauhid itu dengan menjalankan fungsi-fungsi kerasulan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Itu ada di dalam doa Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 129. Yaitu apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
mengajarkan kitab suci dan hikmah yaitu sunnah, dan yang ketiga adalah menyucikan jiwa mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, inilah tugas para nabi dan rasul. Dijawab oleh Allah doa Nabi Ibrahim itu dengan apa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Seperti disebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah." Kemudian surat Al-Baqarah ayat berapa? 160 berapa itu ya? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan surat Ali Imran ayat 65 ya. Ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Nah, ini coba perhatikan ya. Surat Ali Imran ini yang ketiga, jawaban dari doa Nabi Ibrahim itu, ayat 164 itu Allah mengatakan apa? Sungguh Allah itu telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Apa karunia yang paling besar? Idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Ya. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah orang beriman itu seorang rasul di antara mereka, yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka, dan yang mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Nah ini, jadi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, kita harus ikut roadmap-nya ini. Ya, peta jalan dari Allah. Satu, mengajarkan Al-Quran. Nah, maka itu pengajaran Quran ini harus nomor satu itu dalam kehidupan seorang muslim. Di tengah-tengah keluarga muslim itu nomor satu pengajaran Quran. Bacakan ayat-ayat Allah kepada anak-anakmu. Bacakan ayat-ayat Allah kepada anggota masyarakatmu. Bacakan ayat-ayat Allah kepada seluruh anak negeri dan anak bangsamu. Itu pesannya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Nah, kita yang tugas kedua adalah kita harus menyucikan jiwa kita. Termasuk di dalam keluarga, orang tua harus berfungsi untuk apa? Menghadirkan pengajaran yang edukasi, pengajaran yang memberikan nilai-nilai moral untuk menyucikan jiwa. Ya, itu tugas orang tua. Ya. Maka di ayat 165, nah ini, bagaimana Allah hendak menyucikan jiwa manusia, memberikan solusi bagi setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Coba lihat surat Ali Imran ayat 165 ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah mengatakan apa? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Ya, ini Allah langsung praktekkan bagaimana mengamalkan ayat tadi 164 dalam kehidupan kita. Kalau kamu menghadapi masalah, musibah, lihat ini. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Ingatlah ketika kalau kamu mendapatkan musibah, ya, diuji oleh Allah dengan musibah, pada saat itu musibahnya apa? Umat Islam kalah dalam perang Uhud. Satu kekalahan di perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, kamu dulu telah menimpakan 2 kali lipat musibah kekalahan itu kepada orang kafir. Di mana? Perang Badar, ya. Nah, kalau di umat Islam waktu di perang Badar itu menewaskan 70 orang musyrik, termasuk petinggi-petingginya. Ya, kaum musyrikin Quraisy. Seperti siapa? Itu Abu Jahal itu mati di situ. Tewas di situ ya. Kemudian siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah, itu bapaknya Hindun ya. Kemudian Hindun itu balas dendam untuk membunuh Sayyidina Hamzah yang membunuh Utbah itu ya. Dan banyak lagi. Nah, maka itu kemudian umat Islam di perang Badar berhasil menawan 70 orang pasukan kaum musyrikin. Nah, ketika terjadi kekalahan di perang Uhud, apa yang
terjadi pada umat Islam? Terkejut ya, shock. Awalamma asabatkum musibatkum qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Kalian berkata, dari mana kekalahan ini? Ya. Kita suka tanya, ini kenapa umat Islam kok kalah terus? Ya. Jumlahnya enggak kurang banyak. Ya. Potensinya enggak kurang banyak, pinternya enggak kalah pinter dari yang lain. Ya. Tapi kenapa kita selalu menjadi bulan-bulanan, kira-kira begitu. Kenapa kita kalah nih? Apa yang salah? Ya banyak, partainya Islam itu banyak. Orang-orang Islam yang di eksekutif, legislatif, yudikatif banyak. Jadi pimpinan-pimpinan, jadi menteri, jadi presiden, semua agama Islam. Ketua partai hampir semua beragama Islam. Ya. Tapi apa masalahnya yang terjadi? Ya. Orang-orang Islam ada nggak yang kaya raya? Banyak, cuma nggak masuk konglomerat 50 besar di Indonesia ya. Nah ini juga masalah itu. Nah itu berarti kalah kita secara ekonomi, finansial. Ya. Apa yang menyebabkan itu? Nah kalau itu jawaban pertanyaan kita sama dengan pertanyaan umat Islam ketika kalah di perang Uhud. Ya. Qultum anna hadza. Apa jawabannya dari Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, wahai Muhammad, kekalahan itu semua karena berasal dari mental kamu, jiwa-jiwa kamu yang rusak. Kalau dulu umat Islam di perang Uhud itu yang rusak mentalnya, jiwanya, enggak semua. Ya, hanya segelintir, segolongan. Kelompok pemanah yang ada ditempatkan Rasulullah di Bukit Rumat supaya tetap tinggal di situ, mengontrol dari atas jalannya pertempuran. Kalau umat Islam terdesak, kalian hujani kaum musyrikin itu dengan panah. Selesai jangan langsung turun, kata Nabi. Tunggu sampai selesai. Tapi apa terjadi? Ya, dikira sudah menangkan pertempuran, ya, tersilau dengan apa? Dengan harta rampasan perang. Maka sebagian turun, sebagian lagi tidak. Jangan kamu lihat turun, kita harus taat pada Rasulullah. Enggak, perang sudah selesai, kita akan ambil itu rampasan perang. Nah ini, terburu-buru dan tergesa-gesa dalam menilai situasi di lapangan, kemudian tergesa-gesa karena apa? Karena silau terhadap harta rampasan dunia. Ya. Nah kalau umat Islam ini sekarang kondisinya lebih parah dari itu. Ya. Sudahlah tidak mematuhi perintah Allah untuk bersatu, tidak mematuhi perintah Allah untuk bersaudara, tidak mematuhi perintah Allah untuk berjuang dengan sepenuh hati, ya. Kita ini ditambah jiwa kita yang rusak. Kenapa? Karena cinta dunia. Dan itu rata dari atas, dari pucuk sampai ke bawah. Itu. Kalau dulu Nabi Muhammad enggak rusak mentalnya, pemimpinnya benar. Sahabat-sahabat yang benar masih banyak. Yang rusak itu cuma mentalnya, yang mentalnya rusak cuma sedikit. Tapi itu bisa menyebabkan kekalahan secara kolektif. Apalagi kita zaman sekarang yang rusaknya dari kepala sampai ekor. Nah, itu bagaimana kondisi umat Islam ini ya? Tidak bisa mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya apa kata Allah? Harus perbaiki jiwa. Gitu ya. Harus disucikan, dibersihkan jiwa kamu itu. Maka itulah kami menulis buku ini. Ini buku sebenarnya yang saya tulis untuk menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini ya. Untuk apa? Untuk menjadi bekal bagi kita agar kita umat Islam ini memiliki izzah, ya, kembali kepada bangunan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kehidupan kita ini supaya kita memiliki kemuliaan, memiliki kebahagiaan, kelimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama kembali menyucikan jiwa kita dengan mempelajari Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang kedua,
dengan kita mengaktifkan kembali ya program tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, karena penyucian jiwa ini sangat penting ya. Ini untuk memperbaiki kehidupan kita tidak bisa tidak dengan cara kita membersihkan jiwa kita lahir dan batin ya, untuk menjaga ya hati kita itu perlu apa? Perlu usaha, effort ya. Untuk kita bisa makan, bisa hidup saja perlu usaha. Ya. Kita jangan hanya mengisi makanan, nutrisi ketika kita untuk menyambung hidup. Tapi juga makanan dan nutrisi kita itu harus apa? Harus kita penuhi ketika kita akan memperbaiki hati kita ya. Jadi tubuh kita ini ada 3 unsur, 3 aspek ya. Ada akal, ada tubuh, ada hati. Akal kita berikan asupan dengan apa? Bacaan yang bermanfaat ya, dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, informasi yang benar dari Allah, dari Rasul, bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan tubuh kita berikan asupan dengan apa? Makanan, minuman yang sehat. Tapi hati juga harus kita berikan nutrisi. Hati inilah pengendali yang akan menentukan kebaikan kita hidup di dunia akhirat. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb. Kata Nabi SAW, ingatlah di dalam diri kamu itu, tubuh kita ini ada segumpal daging ya. Kalau daging itu baik, maka semua anggota tubuh kita akan baik. Tapi kalau daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan juga ya terjangkiti penyakit dan akan rusak semuanya. Apa itu? Kata Nabi SAW, itu adalah hati. Maka hati ini kalau untuk memperbaiki, mengoreksi ya arah orientasi hidup kita, itu nggak bisa kita baca dari buku-buku ilmu pengetahuan. Tidak bisa kita baca cara mengobati hati itu dari buku sains, itu nggak ada. Ya, dari buku ajar tentang desain grafis itu nggak ada. Teknologi informatika itu bukan di situ jawabannya. Ya, mengobati hati itu harus kembali konsultasi kepada siapa? Pemilik manusia ini. Pemilik hati manusia, pemilik jagat raya, yaitu Allah. Ya, cara membetulkan hati kita yang rusak, yang bengkok itu dengan apa? Dengan kita mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita akan dapati ya obat dari segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di situ kita akan mengobati masalah-masalah yang menimpa umat Islam. Ya, maka di buku saya ini kita hadirkan tema-tema yang banyak sekali menyangkut kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mulai dari sebab kehancuran bangsa, ada pelajaran dari negeri Saba ya, tentang keadilan sosial ekonomi, tentang bagaimana kita menghadapi masalah takdir ya, kemudian bagaimana fondasi pendidikan bangsa, kemudian bagaimana teladan jalan kenabian bagi para pejabat ya, reformasi jiwa aparatur negara. Ini kita hadirkan di buku Penyucian Jiwa untuk Pemajuan Bangsa. Mudah-mudahan ikhtiar yang kecil ini dapat memberikan sebuah pencerahan bagi kita semuanya dan menjadi salah satu ikhtiar untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa kita. Karena kemajuan bangsa bukan hanya diukur dari infrastruktur yang canggih, bukan dari teknologi yang bagus, bukan hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga kemajuan itu bisa diukur dengan apa? Indikatornya adalah sikap mental, ya, ketahanan jiwa, ketahanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbasis kepada spiritual agama Islam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Oke, baik. Karena masih ada waktu, mungkin bagi jamaah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung aja, saya pernah dengar untuk proses tazkiyatun nafs ini butuh bimbingan seorang syekh gitu Ustaz. Kemudian ada kayak semacam pelatihan khusus yang ada tahap-tahapannya gitu. Nah, ada roadmap-nya gitu. Ya. Nah, kita yang sebagai orang kantoran ini kira-kira gimana Ustaz untuk ke arah sana? Terus yang kedua, ada nggak alat ukur ataupun indikator yang mungkin kita bisa menilai diri kita udah di sisi mana nih tingkat kebersihan jiwa yang Ustaz, atau mungkin ada ciri atau tanda-tanda gitu Ustaz. Baik. Ini menarik ya. Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa itu biasanya dalam kajian khazanah Islam itu dikaitkan dengan aspek tasawuf ya, atau tazkiyatun nafas itu adalah akhlak. Bagaimana menumbuhkan akhlakul karimah, bagaimana sifat-sifat terpuji itu bisa tertanamkan dengan baik ya. Memang perlu ada riyadhah. Riyadhah itu olah jiwa, bukan olahraga. Ya, kalau olahraga ya kita belajar di ada istilahnya pendidikan jasmani ya. Itu jasmani aja perlu ada pendidikannya tuh. Makan yang sehat bagaimana, minum nutrisi yang sehat bagaimana, olahraga yang benar bagaimana, ya pola hidup kita. Nah, jiwa kita ini juga tidak banyak yang membuat tulisan tentang bagaimana kita melatih jiwa itu agar sehat. Ya. Kan nggak ada exercise-nya ya. Ada nggak panduan exercise? Kalau istilah kata orang fitness sekarang ini workout gitu ya. Untuk melatih jiwa seperti kita olahraga melatih tubuh kita supaya sehat, bugar. Nah ini kan tidak ada. Nah maka kita harus mengisi itu. Nah buku ini saya buat untuk menjadi panduan ya, bagaimana kita exercise melatih spiritual kita. Ya, seperti kita melatih kebugaran tubuh kita dengan nge-gym, fitness dan sebagainya. Minum minuman sehat yang jauh dari dari penyakit gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi dalam Islam itu katakan, dalam ilmu Islam ini ada 3 ilmu pokok ya. Islam itu adalah biasanya dengan ilmu syariat, iman itu dengan ilmu-ilmu akidah, dan akhlak atau ihsan itu dengan apa? Ilmu tasawuf ya, biasanya begitu. Nah, apakah tasawuf dia harus masuk mengikuti sebuah tarekat tertentu? Bimbingan guru, betul, perlu ada bimbingan guru. Nah, tapi untuk kehidupan model tarekat yang seperti kita kenal dalam khazanah, itu cocok untuk masyarakat rural, tahu masyarakat rural ya, masyarakat pedesaan yang tidak terlalu banyak dia bekerja paruh waktu, kemudian tidak terlalu banyak terikat dengan jam-jam kerja. Ya, dia punya ladang sendiri, dia punya usaha sendiri, kemudian mobilitasnya tidak terlalu jauh ya. Itu masyarakat pedesaan bisa. Ya, kalau di Mesir, di negara-negara Afrika Utara itu tarekat itu banyak tumbuh subur di pedesaan, termasuk di Turki. Salah satu faktor kenapa Partai Islam di Turki setelah tahun 2000 itu selalu menang pemilu itu karena basis spiritual kelompok Islam tarekat ya di pedesaan-pedesaan Turki. Maka kekuatan suaranya Erdogan itu, partainya dia itu di daerah-daerah pedesaan, di tengah-tengah Turki. Jadi pusat Turki bagian tengah dan yang disebut dengan daerah Anadolu dan wilayah pesisir pantai Laut Hitam, Laut Kaspia itu ya, Laut Hitam. Bukan Danau Kaspia, tapi Laut Hitam. Ya, yang berbatasan nanti masuknya ke Rusia dan Ukraina itu. Ya, bukan Laut Kaspia. Kaspia itu ada di mana? Asia Tengah, di Azerbaijan. Nah, itu basis kenapa? Dia masyarakat rural. Tidak terikat dengan jam kantor. Jadi kalau habis kerja di ladang ya dari pagi sampai siang udah selesai. Nah, dia bisa
ikut dalam pengajian tarekat. Malam dia bisa itu. Jadi karena tidak ada mobilisasi tidak terlalu seperti masyarakat perkotaan. Makanya di kota-kota besar itu kadang-kadang suara partai Islam ini seperti di Turki itu kalah. Kenapa? Karena orang sudah semakin sibuk dan tidak mau mentreatment spiritualnya gitu ya. Karena sudah merasa puas dengan pencapaian pencapaian materi, pencapaian fisik ya. Udah senang, udah cukup punya rumah bagus, mobil bagus, kendaraan bagus, pekerjaan bagus, gaji bagus, dia udah nggak mau ngaji lagi. Nah ini bermasalah. Ya, nah bagaimana kita menghadirkan semangat spiritual, tapi kita bisa juga mengatur ritme dengan pekerjaan kita itu dengan sekarang ya satu-satunya cara adalah dengan kita meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian. Karena pengajian itu pengajian yang memberikan pencerahan spiritual, pencerahan rohani. Nah, bagaimana pengajian yang baik? Pengajian yang terstruktur, yang ada kurikulumnya itu yang bagus. Ya, kalau untuk menghadiri kajian-kajian yang sifatnya tematik, yang lepas ya bagus. Ya, bisa kita hadir di kantor-kantor ini ada pengajian-pengajiannya, zuhur, Jumatan dan sebagainya. Nah, itu bisa juga untuk mengecas. Ya, tapi perlu ada pengajian yang kita harus rutin kita datang, ya sepekan sekali kita mendapatkan struktur ilmu tentang Islam, ilmu tentang syariat, ilmu tentang akhlak, ya itu. Nah itulah pentingnya kita mengkaji seluruh aspek dalam Islam ini. Jadi saya kira itu, ya. Jadi selain membaca buku, juga mendengarkan kajian-kajian itu, tapi yang terstruktur itu ya, itu saran saya. Nah, yang apa tadi? Yang kedua pertanyaannya? Oh, ya, indikator untuk kesehatan mental ya. Kalau ilmu kesehatan mental itu ada dibahas juga dalam mungkin ilmu psikologi gitu ya. Ada mental health ya. Tapi mental health dalam Islam itu tidak cukup hanya melihat indikator secara fisik. Mungkin kalau secara psikologi, ya kesehatan jiwa itu kalau dia kelihatan kalau berinteraksi dia tidak murung, dia tidak sedih, dia tidak cepat putus asa gitu kan. Nah itu secara ilmu psikologi mungkin ada indikatornya. Tapi kalau dalam Islam, kesehatan mental, kesehatan jiwa itu adalah ketika nampak dia ketaatannya dalam menjalankan perintah-perintah agama. Sholatnya bagus, ya rajin, tepat waktu. Itu mentalnya bagus berarti. Ya, jiwanya sehat. Bayar zakatnya teratur, ya, sedekahnya teratur, itu sehat mentalnya. Ya, kemudian puasanya bagus, puasa Ramadannya aktif, bukan hanya sekedar puasa tapi juga menghatamkan Quran, kemudian dia menjalankan kurikulum Ramadannya dengan baik. Nah itu indikator kesehatan mentalnya dalam Islam itu. Kemudian dia mau umroh, menyisihkan hartanya untuk berkurban, itu mental yang bagus. Ya. Hubungannya dengan orang tua, berbakti kepada orang tua, bakti kepada anak, hubungan baik dengan tetangga, ya itu tanda mental yang bagus. Ya, jadi ketika seorang Muslim itu menjalankan perintah-perintah agamanya, dia berbuat baik kepada Allah, kepada dirinya, kepada alam lingkungan sekitarnya, kepada manusia yang ada di sekitarnya, itu indikator. Ya, itu saya bisa mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ada? Baik. Mungkin satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tazkiyatun nafs, saya teringat salah satu tokoh sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani, di kitabnya yang Fathur Rabbani itu. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau kita mau mempunyai jiwa yang suci, kita harus bersifat zuhud? Kemudian sebenarnya
apa sih makna dari zuhud itu dan bagaimana korelasinya untuk kita bersifat zuhud tapi menyesuaikan dengan zaman sekarang. Mungkin itu sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, zuhud ini adalah sifat yang ditekankan di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana seorang muslim itu memandang dunia ini hina. Artinya apa? Bukan berarti dia meninggalkan dunia, bukan berarti dia tidak perlu kepada fasilitas materi dunia, tidak. Tetap kita perlukan, ya, perlu kita uang kita perlu untuk beli makan, beli minum, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, untuk jaminan kesehatan, ya, transportasi dan sebagainya. Tetapi kita memandang dunia ini hina dari segi apa? Dari segi tidak boleh kita menjadikan dunia itu sebagai ambisi cita-cita terbesar. Ya. Sebab cita-cita terbesar, ambisi terbesar seorang muslim adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mengejar dunia. Kalau mengejar dunia itu cita-cita terbesarnya, itu dia akan hidup tidak akan pernah merasa puas. Hidupnya selalu capek, hidupnya diperbudak oleh dunia dan materi. Dia akan menghalalkan segala cara. Nah, itu yang nggak benar. Ya, jadi zuhud itu adalah ketika dia bisa memposisikan, menganggap dunia ini sebagai sarana untuk akhiratnya. Ya, boleh dia punya kendaraan bagus, boleh. Boleh dia punya rumah bagus, boleh. Tapi harus halal, ya. Bukan dari nilep, bukan dari nyolong, bukan dari nyopet, bukan dari korupsi. Ya. Selama pekerjaannya halal, dia berhak menggunakan harta itu untuk kesenangannya. Tapi kesenangan yang tidak melalaikan dia dari perintah Allah, tidak melalaikan dia dari akhirat. Nah, makanya di situ sebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Ya. Siapa yang bisa memakmurkan masjid rumah-rumah Allah itu adalah orang-orang laki-laki, ya, perempuan-perempuan yang tidak disilaukan, dilalaikan perdagangan mereka itu. Ya, perdagangan itu tidak menyilaukan, tidak melalaikan mereka dari apa? Ingat kepada Allah. Jadi kalau kerja, orang zuhud ini kalau kerja, mulai dari level yang bawah, yang sedang, sampai yang paling atas, kalau kerja itu tidak kemudian lupa kepada zikir kepada Allah. Ya, ketika waktunya sholat, ada azan, ya dia penuhi panggilan Allah. Dia prioritaskan, dia dahulukan Allah ketimbang, ya, tuntutan pekerjaannya. Nah, itu orang yang zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu harus miskin, ya, tinggal di kolong jembatan sambil zikir begitu, bukan, ya. Orang zuhud itu bisa tinggal di perkantoran, bisa tinggal di apartemen mewah, bisa tinggal di komplek-komplek elit. Tapi hatinya, karakternya itu mencerminkan dia seorang hamba yang lurus. Peduli kepada umatnya, peduli kepada agamanya, peduli kepada orang-orang yang miskin, orang-orang tertindas, dia berbagi, ya. Itu orang zuhud. Jadi bukan zuhud itu pakaiannya compang-camping, ya. Kemudian kerjanya tiap hari hanya di masjid atau cari wangsit ke kuburan gitu, ya. Bukan zuhud itu. Ya, zuhud itu adalah sikap mental sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, menjalani kehidupan itu dengan positif. Ya. Itu yang disebut dengan zuhud, ya. Meletakkan dunia pada tempatnya yang benar, bukan dunia dimasukkan ke dalam hati dan menguasai hatinya, itu bukan zuhud. Jadi dunia itu di tangannya saja. Dan dia menjadikan dunia yang ada di tangannya itu untuk apa? Untuk kebaikan akhiratnya. Nah, itu konsep zuhud yang benar. Jadi jangan dibayangkan zuhud seperti gambaran orang-orang yang kumuh, yang bikin halaqah zikir, yang kemudian tidak memberikan perubahan, pencerahan kepada lingkungan dan kepada dirinya sendiri. Saya kira itu, ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz atas jawabannya. Sebelum kita akhiri kajian kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah mengikuti kajian hari ini.
Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Sedikit catatan saya. Oh ya, baik, silakan. Jadi sufisme di perkotaan itu penting, harus ada, tapi harus selektif dalam memilih guru. Ya, memilih kalau istilah tarekat itu mursyid ya. Kalau pembimbingnya salah, keliru, ya membawa kepada tarekat yang salah itu berbahaya. Sebab banyak yang berkedok sufisme, berkedok tarekat tetapi membawa ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, maka itu harus diimbangi dengan kajian syariat yang benar, syariat yang lurus, ya. Harus tahu ilmu syariat, harus tahu mendengarkan kajian tafsir yang benar dari ulama-ulama yang lurus. Kalau enggak, asal ikut kajian sufistik, kajian tarekat, tapi ternyata isinya syatahat, isinya banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, seperti ada penyelundupan paham yang tidak benar ya dalam tarekat itu banyak. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Nah, caranya ya kita harus menguatkan pondasi kita, kritis, ya. Jadi tahu landasan Quran dan Sunnahnya, bertanya kepada orang yang ahli, itu diantaranya dengan kita mempunyai wawasan seperti buku ini, insya Allah. Mudah Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.